Teruntuk pihak TV yang sangat amat saya hormati, sekali lagi saya tegaskan ya. Ini saya mau ngomong tentang dua hal nih sekarang nih ya. TV, saya itu tidak pernah mengata-ngatain bapaknya itu sesuai yang seperti yang dia ngomong. Malahan sebaliknya, saya ada buktinya. Dia ngatain pertama kali dia live, dia langsung ngata-ngatain saya dan keluarga saya. Keluarga saya, dia bilang katanya saya lahir dari B L. Terus udah gitu keluarga saya tidak mendidik saya, orang tua saya tidak mendidik. Itu ada buktinya, itu ada. Saya ada buktinya saya taruh di feed Instagram saya. Anda bisa lihat itu jelas. Yang dia bicarakan itu karena dia tuh sudah malu dan kalah ngomong. Dia tuh nggak tahu mau ngomong apa lagi karena dia sudah salah gitu loh. Makanya dia memutarbalikkan fakta dan berimajinasi sendiri kalau saya yang mengatain duluan bapaknya. Buktinya mana? Dia bilang saya ngatain bapaknya suka kakak. Saya nggak pernah ngomong gitu. Untuk pihak televisi yang saya hormati, tolong ditindak lanjutkan. Saya ada tuh kok tayangan dia ngomong kotor di Indosiar, nanti saya kirimin ke KPI langsung, gitu loh. Jangan kayak gitu. Terus yang kedua, masalah perbungaan saya, toko bunga saya. Kalau masalah toko bunga di post di feed dia sih yang dibilang penipuan sih, itu mah udah kasus lama, itu mah udah bukan kasus lah, itu mah udah kejadian lama. Dan itu juga udah terbukti gue bukan penipu. Tapi gue makasih sama dia hari ini. Makasih sama si tante itu. Makasih ya tante, hari ini toko bunga gue jadi rame karena lu post promoin. Jadi kalau itu mah nggak masalah lah di post-post gitu. Jadi gue anggap aja lu karyawan gue atau pembantu marketing gue yang nggak gue bayar gitu. Lumayan dong. Nggak lumayan dong punya pembantu marketing yang nggak gue bayar, artis pula, penyanyi pula gitu. Jadi pantesan aja orderan gue hari ini rame. Makasih ya tante. Tapi sekali lagi gue tegaskan, pihak televisi itu orang harus diboykot. Kenapa? Karena mulutnya kotor banget. Terbukti saya Denis Karesta, karena saya warga TikTok, kita tidak menerima kata-kata kasar itu. Gue aja mau berhenti untuk meladeni dia gitu. Saya aja berhenti meladeni dia karena di TikTok itu isinya penuh omongan kotornya si tante, omongan kotornya dia. Jadi tolong gitu loh. Masa saya aja mau berhenti mengalah supaya kebaikan masyarakat, masa pihak televisi tidak mau gitu loh. Nanti aku kirimin ke IG kalian semua yaitu ya omongan kotor yang pas dia berantem sama Nasar di TV, terus sama omongan yang dia keluarkan pas dia live di Instagram. Nanti saya kirim langsung aja. Saya mau post di YouTube saya sendiri aja, saya nggak tega, takut masyarakat lihat omongannya, takut makin mencontoh gitu loh. Jadi makanya kemarin saya nggak post di YouTube saya gitu. Saya kesian sama masyarakat dan bocil-bocil di Indonesia yang masih harus belajar akhlak. TV kalian nggak kasihan sama masyarakat masih pakai. Hai, gue Denis Karesta. Nah, jadi di sini kan kalian banyak banget tuh yang minta konten yang mendidik dong, mendidik segala macam bla nih ya, mendidik nih. Ini konten sangat amat mendidik untuk artis-artis yang berasa senior, nggak tahu senior apaan ya. Nah, banyak banget sekarang nih ya, gue lihat artis-artis bukan banyak, hampir semuanya 99,9% artis itu berasa oke, berasa paling benar. Terus gitu mereka semua mau sok-sokan jadi motivator, mau bikin yang lebih baik. Hela, gue kasih tau ya, ini tuh namanya dunia hiburan, bukan dunia pendidikan. Kalau misalkan lo mau pendidikan, lo ke sekolah, kuliah sana. Udah pernah kuliah lagi gitu. Itu namanya pendidikan. Orang tuh ya udah pusing sekolah, udah pusing kerja, pengen lihat hiburan di sosmed. Kenapa emang gak seneng banget? Nah mereka tuh iri jadi tuh sama pendatang-pendatang baru. Makanya mereka suka ngatain artis ini, gak bermanfaat, alay. Padahal mereka sendiri yang burik gitu, karena mereka memiliki busuk hati gitu loh. Itu tuh busuk, iya beneran itu sirik. Kalau misalkan lu gak sirik, lu gak mungkin ngomongin orang kayak gitu. Ngomongin ini gak bermanfaat lah, itu gak bermanfaat lah, apa segala macam alay. Itu karena mereka itu udah frustasi guys. Kalau misalkan gue itu udah gak suka sama orang, gak pernah gue omongin, gak pernah gue nonton. Kalau misalkan acara lu orang jadi rame karena gue, lu orang harusnya seneng. Gue nih, iya harusnya seneng, bukan malahan punya busuk hati gitu ya, sirik banget gitu ya. Ini gue ngomong bukan buat satu orang ya, ini semuanya, semua artis iya emang. Karena mereka itu meresahkan gitu loh. Jadi pola pikir mereka tuh mesti diganti. Makanya lu lihat tuh artis tuh, pernah gak ada yang ganti-ganti di TV? Enggak, itu aja. Karena mereka ini so idealis gitu loh. Ngata-ngatain artis yang baru, apa segala macam, gak mendidik, apa segala macam. Makanya itu loh. Jadi gimana guys? Jadi ayo dukung Denis Karesta dan musnahkan mereka, usir mereka dari kampung ini guys. Gitu. Ada hobah.
Jadi kalau lu emang artis sejati, ya nggak usah takut, nggak usah merasa terancam gitu loh. Nggak usah merasa terancam kalau ada artis baru datang, ya ikutin aja perkembangan zaman ya. Kalau misalkan lu udah nggak laku ya berarti udah lewat musimnya, udah lalu udah bobo aja gitu loh orang semua. Ini gue ngomong buat semua artis yang gue temuin ya, bukan satu doang gitu loh. Karena gue tahu orang ngomongin gue di belakang, terus dia gitu bikin konten lah tentang gue, pakai bikin caption tentang gue apa segala macam. Sama aja lo orang mau pansos sama gue gitu loh. Ngomong aja, jangan sok-sok menjelekkan seolah kalian bener gitu, seolah mau menjadi penghuni surga. Hello, lo orang yang ngatain gue nggak ada bedanya. Lo orang juga buruk, ngaca dulu sebelum ngatain gue. Lo lebih bagus daripada gue menurut lo. Menurut gue emang gue pengen oke. Mau apa lo semua? Nggak takut gue, karena gue yakin gue benar gitu loh. Dan gue nggak pernah ngata-ngatain orang dulu. Lu orang tuh ya yang iri dan busuk hati. Gimana Indonesia bisa maju kalau orangnya lu doang yang diliatin? Udah regenerasi, udah usir guys mereka dari kampung ini guys. Hobah. Marilah bersaing sehat, nggak usah memprovokasi, ngata-ngatain ini, menggiring opini gitu loh. Jangan kelihatan banget kali kalau frustasi dan rasa terancam. Malu gue sih jadi kalian.